Udah jelas Allah bilang aqimi sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi artinya sholat itu harus bisa mengantarkan kita bisa ingat kepada Allah. Sholat yang seperti apa? Aqimi sholat li zikri, tangtungkeun sholat, dirikan sholat. Setelah sholat itu kamu ingat kepada Allah. Sholat apa yang setelahnya kita ingat kepada Allah? Maka di Quran dikatakan ciri orang yang sholat, ciri orang beriman itu salah satunya adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya itu sudah sholawat, sholatnya itu sudah tingkatan sholawat, sholatnya sudah terhubung, tidak ada lagi keterpisahan antara dirinya dengan Allah di setiap ruang dan waktu. Itu sholawat. Taunya sholawat itu membaca itu. Itulah yang dikatakan di Quran, demi waktu sesungguhnya manusia itu rugi, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan senantiasa saling mengingatkan dalam kesabaran dan kebenaran. Itu yang tidak akan pernah rugi. Jadi yang tidak akan pernah rugi adalah mereka yang selalu sadar setiap saat. Makanya eling dan waspada. Eling, tahu artinya eling? Tahu artinya eling? Ya bilang aja, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Eling itu artinya sadar. Kebalikan dari eling, tidak sadar. Orang yang sadar itu hidup. Orang yang tidak sadar mati. Jadi eling artinya hidup. Gak eling artinya mati. Paham? Jadi kita harus selalu eling. Nah, selalu eling artinya selalu sadar kalau kita ini hidup. Kenapa kita hidup? Karena dalam diri kita ada Dia yang Maha Hidup. Kita sedang meminjam kehidupan dari Sang Maha Hidup. Di mana Sang Maha Hidup adanya? Lihat saja ke sini. Lihat ke sini. Saya hidup apa tidak hidup? Hidup. Ciri hidup apa yang paling mendasar? Bernafas. Dari mana saya mengambil nafas? Kan dari sini. Nih, dari mana? Dari sini. Jadi kalau begitu ini hidup? Hidup. Buktinya ini bisa menghidupi saya. Kemana saya mengeluarkan nafas? Kan ke sini. Seluruh sistem tubuh saya sekarang ini sedang meminjam. Saya berusaha hidup sehat, supaya jantung saya sehat, supaya ginjal saya sehat, paru-paru saya sehat. Makanya saya menerapkan pola hidup sehat. Ketika saya menerapkan pola hidup sehat, artinya saya sedang melayakkan hidup saya untuk menarik kehidupan dari sini. Orang yang tidak layak tubuhnya, walaupun dia memaksa untuk menarik kehidupan dari sini, tidak akan pernah bisa. Jadi sebetulnya kitalah yang meminjam kehidupan dari sini. Semua pinjaman harus dikembalikan. Makanya akhirnya nanti kita akan melepaskan napas kita yang terakhir. Yang terakhir artinya napas ini tidak bisa ditarik lagi ke sini. Kemana napas terakhir itu? Akhirnya kemana? Kan ke sini. Sadar nggak? Apa sesungguhnya ini? Ini adalah yang akan selalu ada selamanya. Semua yang ada di semesta yang kelihatan secara materi itu datang dan pergi. Tapi ini akan selalu ada. Jadi eling itu artinya menyadari bahwa nafas itu adalah penghubung antara diri sejati kita yang di dalam dengan Dia yang maha terbatas di sini. Sadar nggak kalian begitu? Masih mencari-cari seperti ikan yang hidup di air, masih mempertanyakan di mana air. Padahal dia sudah mengambil kehidupan dari air. Sedekat itu air dengan dia. Tapi dia masih mempertanyakan di mana air. Bahkan dia mempertanyakan di mana samudra. Bukankah itu yang bernama kebodohan? Tahu itu di situ. Kalau kita menyatu dengan Dia yang maha hidup, dan yang maha hidup juga menyatu dengan diri kita, apa yang harus kita cemaskan dalam hidup? Menghina Allah itu, ragu saja tentang hari esok sudah cukup. Tidak usah menginjak-injak kitab sucinya. Sementara kita membiasakan diri, mang-mang, ragu, tidak yakin. Itu yang akan terjadi.
Semua yang kita ciptakan di pikiran kita, itu yang akan menjadi realitas. Jadi jangan menolak apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan, karena kita yang mengundangnya. Tetapi kita tidak bertanggung jawab ketika sang yang diundang itu datang. Itulah kita. Semua yang sedang kita jalani dalam kehidupan sekarang hanya sedang mengingatkan apa yang pernah kau tanam di masa lalu. Itu saja. Kenapa kita menolaknya? Lucu ya manusia. Jadi oleh karena itu, maka kita harus hijrah. Harus melakukan suatu perubahan yang mendasar. Karena kita ini kadang-kadang lucu, ingin bahagia, tapi tidak pernah mengerti bahagia itu apa. Apalagi cara untuk bahagia tidak mengerti. Saya berulang kali mengatakan bahagia itu persis seperti kita menyapu rumah. Kalau kita menyapu rumah, pasti mencari yang kotor, bukan mencari yang bersih. Singkirkan semua yang kotor, sisanya bersih. Jadi bersih itu adalah sifat alami dari semesta. Ketika kotornya disingkirkan, kan sisanya bersih. Bahagia itu begitu, singkirkan semua penghalang yang menyebabkan kita tidak bahagia, bahagia akan datang dengan sendirinya. Tugas kita cuma menyingkirkan penghalangnya saja. Di mana penghalang bahagia? Di sini. Maka pikiran itu diibaratkan kabut. Tahu kabut? Awan. Awan itu kadang hitam, kadang putih. Kadang ada, kadang tidak ada. Itu kabut. Sedangkan langit tetap saja warnanya biru. Langit tetap saja biru. Awannya mau putih, awannya mau hitam, langit tetap saja warna biru. Karena langit yang warna biru tidak bergantung pada awan putih atau awan hitam. Itulah yang harus kita sadari. Jadi sebetulnya diri sejati kita itu sejatinya adalah biru, suci, bahagia, indah, mulia. Tetapi diganggu oleh pikiran kita yang selalu datang dan pergi, hitam dan putih. Itu. Begitu ada awan, sinar matahari pun terhalang oleh awan, tidak sampai ke sini. Akibatnya proses fotosintesa terganggu karena ada penghalang yang bernama awan. Singkirkan awannya, sinar matahari sampai di sini. Jadi kalau ada yang bertanya sama saya, kenapa cahaya ilahi nggak sampai pada saya? Kenapa saya tetap seperti ini? Singkirkan saja penghalang-penghalang. Maka di Quran dikatakan fakashafna anka gidoaka fabarsarukal yaumal hadid. Pada hari ini aku singkapkan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatan menjadi amat tajam. Tirai itu adalah penghalang. Jadi sebetulnya kita semua itu sekarang sedang bertirai, ada penghalang. Singkirkan penghalangnya. Gimana caranya? Itulah harus belajar gimana caranya. Makanya para nabi, para rasul itu datang ke semesta itu, tugas utamanya adalah membantu kita untuk menyingkirkan tirai itu, kabut itu. Begitu kita mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran, maka kita akan terjebak hitam, putih, benar, salah, senang, tidak senang. Itulah sumber ketidakbahagiaan. Lampaui itu, maka kita akan bahagia. Maka diri sejati kita adalah langit biru, bukan awan putih, bukan awan hitam. Selama ini kenapa kalian tidak bahagia? Karena kalian menganggap diri kalian itu adalah awan. Kadang putih, kadang hitam, kadang ada, kadang tidak ada. Itulah yang disebut dengan dualitas. Makanya di Quran Allah mengatakan, tidakkah engkau mencoba jalan mendaki? Mendaki kemana? Ke atas, menuju pada ketinggian. Mendaki artinya adalah meningkatkan kesadaran. Itu baru eling tadi itu. Yang kedua, waspada. Tahu artinya waspada? Waspada, hati-hati. Waspada itu sebenarnya adalah mawas diri. Kalau kita sudah sadar, pasti akan mawas diri. Tahu diri, itu namanya mawas diri. Nah kebanyakan manusia kehilangan ya fitrahnya, harus tahu diri. Makanya akibatnya dia menjadi orang yang tidak tahu diri. Kalau tidak tahu diri, ya sudah, dia kehilangan dirinya. Maka hidupnya terseok-seok menjadi orang lain. Akibatnya apa? Kita sering sekali berubah dengan apa kata orang tentang diri kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya, bahkan beragama pun ngikutin apa kata orang saja. Karena saya beragama, yang penting ngikutin kebanyakan orang. Walaupun gak ngerti ya dilakonin saja. Walaupun tidak berubah akhlaknya tetap saja dilakoni. Ya, bukan agama yang salah. Tentu saja praktek beragama kita dan cara kita memahami agama itu yang harus dirubah.
Makanya topik kita hari ini adalah kehidupan akan menghadiahkan pertemuan baru jika berani mengatakan selamat tinggal. Ulangi, kehidupan akan menghadiahkan pertemuan baru jika kita berani mengatakan selamat tinggal. Biasanya kita mengatakan selamat tinggal pada siapa? Pada yang lama, bukan? Betul? Berani mengucapkan selamat tinggal pada yang lama? Berani? Yuk, sekarang saya akan menumbuhkan keberanian untuk mengatakan selamat tinggal kepada yang lama, supaya kita menemukan yang baru. Sejatinya hidup kita itu harusnya baru terus. Karena apa? Tubuh kita yang hari ini bangun, itu sudah tubuh yang baru. Tubuh kita yang hari ini sudah berbeda dengan tubuh yang kemarin. Jumlah sel yang hidup dalam tubuh saya, kemarin dengan hari ini sudah berbeda. Satu hari bertambah umur saya, itu sudah ada kematian 17 miliar sel dalam tubuh saya. Sehari. Jadi menurut riset neuroscience, dalam sehari, sel yang mati itu 17 miliar. Dari sekitar 100 triliun sel. Jadi kalau hari ini saya bangun, saya melihat secara kasat mata ini saya yang kemarin. Bukan. Hari ini adalah saya yang hari ini, saya yang baru. Oleh karena itu, saya yang hari ini, saya yang baru ini harus punya kesadaran baru. Itulah pentingnya kita hijrah dan mengucapkan selamat tinggal kepada segala sesuatu yang membuat kita tidak maju-maju. Betul? Oke, baik. Saya berikan dulu sedikit landasan. Seperti biasa, saya akan menyitir beberapa ayat dari kitab suci dan kita coba breakdown dulu supaya mengerti apa pesan dari surat ini. Baru nanti kita elaborasi lebih dalam bagaimana implementasinya dalam kehidupan. Karena tadi saya tanya, sudah siap gak menyampaikan ucapan selamat tinggal kepada segala hal yang membuat kita sengsara, membuat kita menderita? Ucapkan selamat tinggal ke sana. Saya berulang kali mengatakan kalau kita sakit hati hari ini, jelas sakit hati bukan buatan orang. Sakit hati karena kita ingin orang lain seperti yang di pikiran kita. Ketika orang lain tidak sesuai yang kita pikirkan, maka kita sakit hati. Jadi sakit hati itu buatan pikiran kita sendiri. Pikiran yang semacam ini yang menciptakan sakit hati, ucapkan selamat tinggal. Berani? Itu. Makanya ngaji itu harus seperti kita ada di danau yang tenang. Jangan seperti tinggal di air terjun yang gemuruh. Kalau ada air terjun yang gemuruh, coba perhatikan, dasarnya itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, ngaji itu harus seperti kita tinggal di danau yang tenang, telaga yang tenang. Begitu tenang, maka dasarnya kelihatan. Kenapa selama ini kita tidak bisa melihat dasarnya? Karena pikiran kita gemuruh seperti air terjun, nggak jelas. Tidak hening, tidak bening. Itu yang membuat kita jadi selalu ewuh pakai ewuh. Ewuh pakai ewuh. Riweuh. Pada ketenangan itu sudah 50% bisa menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah, tenang saja, sudah 50% masalah teratasi. Begitu kita ewuh pakai ewuh, riweuh, kita sudah menciptakan 50% masalah. Jadi masalahnya bukan jadi 50%, jadi 150%. Masalahnya 100% ditambah riweuh 50%, 150%. Apa yang terjadi? Yang terjadi marah, ngomong gak karu-karuan. Jadi ruang kehidupan itu menjadi kotor oleh sampah-sampah yang keluar dari pikiran dan kata-kata kita sendiri. Dan sampah ini bukan tanggung jawab siapapun. Sampah ini tersimpan di ruang kehidupan dan ini akan dikembalikan kepada kita di ruang kehidupan yang akan datang. Itu sebabnya jangan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau hari ini kau banyak sampah yang datang kepada kita, sampah yang datang dalam kehidupan kita hari ini, itu adalah sampah yang pernah kau buang di kehidupan yang dulu dan datang hari ini. Jadi sebetulnya kita ini hanya sedang diajarkan belajar bertanggung jawab dengan kehidupan. Karena tidak ada yang membuat apapun dalam kehidupan kecuali kita sendiri. Yuk belajar bertanggung jawab. Baik, kita baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Mari kita baca perlahan-lahan ya. Saya akan bacakan ya bahasa Arabnya dan nanti kita lihat ya terjemahannya secara cermat. Maka disinilah pentingnya kita menguasai bahasa. Allahu waliyul ladzina aman. Allah adalah pemimpin orang yang beriman. Siapa orang beriman? Nabi Muhammad mengatakan iman itu adalah tasdikun bil qalbi. Pembenaran oleh kolbu. Kapan kolbu bisa membenarkan? Kalau kolbunya sudah terbuka.
Tutup semua mata kalian sekarang. Tutup. Jangan bohong sama saya. Tutup semuanya. Di tangan saya ada apa? Di tangan kanan saya. Bisa jawab? Ulangi. Di tangan kanan saya ada apa? Bisa jawab? Buka matanya. Bisa jawab sekarang? Oke. Sederhana. Begitu mata ini yang lahir tertutup, kita tidak melihat apapun. Begitu mata yang lahirnya dibuka, kita juga bisa melihat. Kita punya dua mata loh. Maka di Quran dikatakan, aku telah memberikan kepada kamu dua penglihatan. Satu penglihatan lahir, yang kedua penglihatan batin. Selama ini penglihatan kita cuman yang lahir saja, yang batinnya tidak pernah dibuka. Merem terus tuh kelopak mata batinnya. Akibatnya apa? Selalu salah proyeksi, salah persepsi. Makanya tasdikun bil qalbi itu artinya adalah pembenaran oleh kolbu. Tadi bisa membenarkan di tangan saya ada HP pada saat mata tertutup atau mata terbuka? Ulangi, bisa membenarkan di tangan saya ada HP pada saat mata tertutup atau terbuka? Terbuka. Saat tertutup bisa membenarkan? Clear? Oke, itu baru urusan lahir. Sekarang bagaimana kita bisa membenarkan dengan kolbu? Tasdikun bil kolbi. Kalau penglihatan kolbunya masih merem. Ilustrasi yang saya sampaikan tadi semoga bisa memberikan gambaran. Paham? Nah, ini kata Allah, Allahu waliyul ladina amanu. Allah pemimpin orang yang beriman. Jadi kalau orang sudah beriman, sudah tasdikun bil qalbi, wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan, hidupnya itu sudah jelas pemimpinnya adalah Allah. Kalau dipimpin oleh Allah, mungkin nggak ada kesalahan? Nggak mungkin. Jadi kalau begitu, kenapa selama ini kita ngaku-ngaku pemimpinnya Allah, tetapi masih banyak bikin kesalahan? Kan sederhana jawabannya, karena kita belum tasdikun bil qalbi kepada Allah, cuman ngaku doang. Maka di Quran dikatakan, wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'min. Banyak manusia yang mengaku beriman pada Allah dan hari kemudian, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una ila anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang yang benar-benar beriman, padahal mereka sesungguhnya menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, cuman tidak sadar. Kalau tidak sadar apa artinya tadi? Tidak sadarnya apa? Mati. Jadi kalau begitu kita tanya pada diri kita sekarang, saya ini hidup apa mati? Hidup apa mati? Ngakunya hidup, tetapi tidak sadar. Padahal orang yang tidak sadar itu artinya mati. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, banyak sekali manusia yang sibuk di semesta ini seperti orang yang bangun padahal dia mati. Makanya orang yang sedang mati ya tentu saja tidak sadar. Nah, lucu, kalian itu ingin disebut hidup tetapi tidak sadar. Lucu nggak? Lucu nggak? Lucu banget. Lucu. Makanya sholat tidak sadar, ya, nggak sadar. Udah jelas Allah bilang, aqimis sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi artinya sholat itu harus bisa mengantarkan kita bisa ingat kepada Allah. Sholat yang seperti apa? Aqimis sholat li zikri, tangtungkan sholat, dirikan sholat. Setelah sholat itu kamu ingat kepada Allah. Sholat apa yang setelahnya kita ingat kepada Allah? Maka di Quran dikatakan, ciri orang yang sholat, ciri orang beriman itu salah satunya adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya itu sudah sholawat. Sholatnya itu sudah tingkatan sholawat. Sholawatnya sudah terhubung. Tidak ada lagi keterpisahan antara dirinya dengan Allah. Di setiap ruang dan waktu itu sholawat. Taunya sholawat itu membaca itu. Kan taunya begitu sholawat itu. Betul nggak? Saya mau membaca sholawat, itu bacaan sholawat. Kalau di Quran sholawat itu dari kata sholat. Sholat itu adalah terhubung, menyatu, menunggal. Sholawat tidak pernah ada keterpisahan lagi dengan yang sudah kita menyatu. Itu yang namanya tauhid.
Makanya tauhid bukan ilmu mengesahkan Tuhan. Tauhid itu ilmu supaya mengesah bersama Allah. Sadar setiap saat bahwa Allah bersama kita. Kan Allah bersama kita. Loh, masa nggak sadar kita ngambil kehidupan dari sini? Mengabaikan kehidupan ke sini? Betul apa tidak? Duh, harus dengan cara apa lagi saya menjelaskannya? Lanjut. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pemimpin orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu pemimpinnya siapa? Allah. Kalau dipimpin oleh Allah, mungkin nggak salah? Tidak mungkin. Loh, kenapa kita mengaku pemimpinnya Allah, walinya Allah, tetapi masih melakukan kesalahan? Karena kita masih dalam tahap pengakuan kalau pemimpinnya adalah Allah, tapi tidak tasdikun bil qalbi. Imannya itu tidak sampai isbat al yakin, tidak sampai pada isbatul yakin. Makanya iman ada 4 tingkatan kan? Ada ilmu yakin, itu tahap knowledge. Ada ainul yakin, sudah bisa melihat, menyaksikan. Ada lagi hakul yakin. Wah, itu udah dalam. Puncaknya iman adalah isbat al yakin. Kita harus sampai ke situ. Jangan cuma, oh, tadi ada kecelakaan. Di mana? Di jalan tol. Kata siapa? Kata koran. Itu namanya ilmu yakin. Begitu baca di koran, oh ada gambarnya. Itu ainul yakin. Saat kejadian itu terjadi, ada di situ kita menyaksikan. Itu hakul yakin. Isbatul yakin, yang celakanya juga kita. Itu isbatul yakin begitu. Paham? Ini udah dikasih penjelasan segini jelasnya. Kalau masih belum jelas tuh saya juga nggak ngerti mesti gimana cara menjelaskannya. Saya cuma khawatir saja kajian saya itu terlalu jelas dan menyebabkan kalian jadi tidak jelas. Karena kalau terlalu jelas, bintang juga nggak kelihatan. Makanya supaya kelihatan bintang, makanya harus ada remeng-remeng kan? Bagus kalau gelap, bintang baru kelihatan. Jadi kadang-kadang saya harus nahan supaya tidak terlalu jelas. Khawatir jadi tidak jelas. Saking jelasnya malah jadi tidak jelas. Makanya saya tarik dulu, ini terlalu jelas nih. Gimana? Bisa diteruskan? Senang nggak ngaji gini? Capek nggak? Capek, nggak capek cuma duduk aja. Yang capek kan saya. Ini baru satu kalimat. Allahu waliyul ladzina amanu. Harusnya kalau kita sudah dipimpin oleh Allah, maka tidak mungkin lagi ada yang namanya kesalahan. Nah, kenapa ada kesalahan? Karena kita belum sesungguhnya dipimpin oleh Allah. Kenapa belum dipimpin oleh Allah? Karena kita belum menjadi orang yang iman tasdikun bil qalbi. Sampai sini mengerti? Lanjut. Begitu dipimpin oleh Allah, ada akibat. Akibatnya apa? Yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Setiap saat itu kita hijrah dari kegelapan kepada cahaya. Jadi kalau kita hijrah terus kepada cahaya, harusnya semakin hari semakin bercahaya. Karena aslinya manusia itu makhluk cahaya. Cuman kita kehilangan kesadaran sebagai makhluk cahaya, lalu cahayanya menjadi redup. Nah, kalau kita terus hijrah minad dzulumati ilan nur, itu hijrah dari kegelapan pada cahaya, harusnya kehidupan kita semakin bercahaya. Dalam cahaya semuanya menjadi kelihatan. Coba, kenapa para sahabat semua bisa lihat saya sekarang? Karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya nggak bisa lihat. Makanya syarat melihat karena ada cahaya. Tapi cahaya ini, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar, ini cahaya majasi, ini cahaya palsu. Yang harus kita ketahui adalah cahaya di atas cahaya. Itu yang disebut dengan nur ala nur. Itulah diri pribadi kita yang sesungguhnya. Kalau sudah sampai di sana, caang baranang. Bubuy bulan, bubuy bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Ngerti lagu itu? Tuh, ngaku orang Sunda, nyanyi mah bisa, ngerti ente. Lo batain karaokean. Bubuy bulan, bukan bulan itu. Bulan sejati yang ada dalam diri. Sampai Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadis,
Hadisnya seperti ini lengkapnya. Pada saat itu para sahabat Rasulullah sedang melihat bulan purnama. Lalu tiba-tiba Rasulullah bersabda, kelak kamu akan melihat Tuhanmu seperti kamu melihat bulan purnama. Melihatnya pun tidak berdesak-desakan. Hadis itu dalam kumpulan hadis Bukhari itu nomor 2003 itu hadis. Itu hadis yang sangat saya gemari itu. Kalau hadis itu sudah dialami luar biasa. Itu namanya bubui bulan. Sudah dibubui bulannya. Sangrai bentang. Coba, sangrai kacang kan berantakan tuh. Betul? Iya. Sangrai bentang bukan bentang yang itu. Bintang di langit yang terdekat. Maka kalau kita lihat ya, galaksi Bima Sakti pakai teleskop Hubble, itulah sangrai bentang. Itu harus nyata kelihatan dalam diri. Panon poe disasate, dipencerong. Maka di Quran surat An-Najm dikatakan, kamu tidak bisa melampaui, bahkan tidak bisa berpaling dari yang kamu lihat. Itu harus dialami, jangan diceramahkan. Alami sendiri. Sehingga menjadi isbatul yakin. Yakin kalau kejadian itu ada karena kita pelakunya. Yakin tuh, tadi teh kecelakaan yakin. Saya nu cilaka oge. Tuh, isbatul yakin begitu. Aduh, kalau sudah tahu sampai di situ luar biasa. Makanya kalau dipimpin oleh Allah selalu yukhrijuhu minadh-dhulumati ilan nur. Jadi hijrah itu bukan ganti baju. Hijrah itu bukan ganti dandanan. Sekarang ini hijrah dipahami ganti baju. Asal bajunya sudah seperti itu hijrah. Kumaha? Hijrah itu tinu poek anu caang. Ari poek keneh mah baju make naon oge tetep bae poek. Kartos ya teh. Bukan berarti baju tidak penting, bukan tidak penting, tapi itu bukan satu-satunya, itu mah aksesoris luar. Hijrah itu aspek dalamnya dulu. Saya sampai ngomong kenceng gini, sugan kalah artiun. Sebaliknya wallazina kafaru, orang-orang yang poe kafaru tahu? Kafir. Orang kafir telain batur. Bukan orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Kafir itu sudah jadi bahasa Inggris, kafir. Kafir teh tutup. Kan kalian juga tidur pakai bed, kafir. Itu dipakai unggal poe, teu ngarti-ngarti wae. Kafir itu tutup. Tadi sinar matahari dari sana tidak sampai ke sini karena kita tepat berada di posisi di atas kita ada awan. Awan itu tutup yang menyebabkan sinar matahari nggak sampai ke sini. Kenapa? Cahaya ilahi nggak sampai kepadamu karena kamu masih tertutup. Masih tertutup, bahasa Qur'annya adalah masih dalam keadaan kafir. Makanya jangan mengkafirkan orang, enak aja. Jangan-jangan yang tertutup adalah saya. Gitu kalau ngaji. Aneh. Di ruang suci kita menebarkan kebencian. Dengan menebarkan kebencian dan menganggap semua orang yang berbeda dengan kita salah. Lalu dikasih justifikasi kafir. Sudah terlalu biasa kita menggunakan kata ini untuk menjustifikasi orang. Stop sekarang, stop. Ucapkan selamat tinggal sekarang. Ucapkan selamat tinggal. Oh ternyata, jangan-jangan yang tertutup itu saya. Hayang menang sorangan, hayang benar sorangan, itu tanda masih tertutup. Kan gitu kalian itu. Kalau debat sampai keluar taurat beung. Hayang menang. Orang yang tertutup itu tidak terbuka. Kalau tidak terbuka saha nu rek mere. Gelas tutup we luhurna. Tah tutupnya disebutnya kafir. Bahasa Arabnya kafir, tutup. Sok dieusian kumaha. Sanajan dieusian oge, mahe we mawur ke mana-mana. Orang yang tertutup tuh begitu, tertutup pikirannya, merasa paling benar, merasa paling hebat. Padahal dia tuh tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi menganggap dirinya paling tahu. Nutup diri, cicing di kamar, mau menang panon poe. Lain salah panon poe. Salah maneh cicingna di kamar. Batur geus maroyani, cicing we di kamar dina poe. Nyalahkeun panon poe. Nah, cenah panon poe teh dugi ka abdi. Eta maneh cicing di mana? Salah cicing. Nyalahkeun ka batur. Geus biasa nyalahkeun batur teh.
Ngerti? Nu ti soledat maneh, nu labuh maneh, nu disalahkeun ieu nu nyieun jalan cenah teu bener. Nu leumpang maneh, nu boga panon maneh, nu disalahkeun nu nyieun jalan. Nih saya kalau kasih tahu, kalau jalan dengan saya ke alam, saya suka bawa ya jamaah ini ke alam. Saya suka suruh buka itunya apa? Sendal. Kalau jalan di alam, kacugak, itu sudah cerminan. Can bener hirupna. Eta ningali tincakeun we can bisa. Da jalan mah salengkah, tingali tincakeun. Da lamun waspada mah eling, waspada. Ya, sadar dan mawas diri, tingali eta tincakeun. Piraku teu katingali. Da lamun katingali mah teu tincakeun salengkah, teu malaweung moal kacugak. Da kacugak teh malaweung. Makanya banyak yang wah katanya lebay katanya. Aya mah lebay kumaha? Kacugak wae can disebutkeun hirupna teu bener. Eta teh cerminan mun maneh kacugak keneh hirupna ge kacugak keneh. Mung disalahkeun teh. Saya ke alam bawa sama, kalian juga sama, lewat jalan yang sama kan? Dan saya teu kacugak. Nah, hari maneh kacugak. Betul apa tidak? Ini sederhana. Kalau di rumah ada bunga yang mati, bukan takdir. Teu boga iman. Awas. Wah, masa katanya bunga mati jig-jigan kanu iman? Dalamun eta bunga teh ditalingakeun. Anjing-anjing teh memeh sarapan urang teh tuh. Sarapan da karunya. Makhluk hidup di rumah kita teh bukan hanya jelema. Aya sasatoan, aya kembang, aya tatangkalan. Sarua ada harayangeun hirup teu maranehna ge. Ngan maranehna mah teu boga leungeun. Da leungeunna kuala titipkeun ka jelema. Tah leungeun jelema teh tujuanna teh ceuk kembang teh hampura jelema. Pang nyokotkeun cai. Ya akar geus garing. Da kaulang teh boga leungeun. Nah, mun leungeunna dipake nyokot cai, sok we tah disiram akar teh. Kakara gunana leungeun teh. Jadi kalau kita sudah tidak punya kasih sayang, welas asih, gak punya iman, mementingkan diri sendiri, paeh tah tangkal teh. Makanya tangkal paeh di imah gara-gara iman. Setuju? Terserah mau setuju mau enggak juga. Ini cerminan-cerminan yang kecil. Tapi kita kadang-kadang tidak sadar karena kita terbiasa mikir yang besar-besar. Ulangi sekarang. Kafir itu apa tadi? Tertutupnya pikiran, tertutupnya kolbu, hayang bener sorangan, asapang solehna, asapang iuna, pang ituna, tertutup terhadap kritikan dan pandangan di orang lain, itu namanya kafir bahasa Arab. Ngertos? Paradigma tentang kafir yang lama tinggalkan selama tinggal. Sekarang saya sudah punya pemikiran yang baru. Geningan anu kafir teh orang gitu. Sekarang ngaji teh bener. Kalau udah berdandan kayak gini, udah ngakunya orang beriman aja. Kayak kan iman teh tasdikun bil qalbi, masih merem kene. Lanjut. Nah, wallazina kafaru awliya'uhumut tagut. Sedangkan orang-orang yang masih tertutup, pasti pemimpinnya teh tagut. Apa sih togut itu? Ya, supaya tidak terlalu lama saya menjelaskannya. Togut itu adalah pikiran gelap yang ada pada diri kita. Metehese. Nah, pikiran gelap pada diri manusia sering disebut iblis, sering disebut setan. Makanya setan mah tara gogorowokan, ngaharewos. Yuwaswisu. Itu aya swantenan setan. Mun nyareos teh kieu wungkul. Jam 2 teh beker teh geus urung. Tet. Setan mah keur kieu wungkul. Tunuh. Gitu wungkul. Ieu mah soraan kene. Tah setan waslin mah teu aya, ngan bilang tunuh. Gitu wungkul nyareosna teh. Udah disimbut deui. Betul apa tidak? Jadi yang namanya togut ini sudah salah arti. Togut itu kadang-kadang diartikan jadi patung, bukan. Nah, patung mah tidak bahaya. Patung itu indah, kelihatan, tidak bahaya. Yang bahaya itu sifat patung. Patung itu yang paling bahayanya adalah tidak berubah. Nah, sifat kita yang tidak mau berubah itu yang bahaya. Taetan haram teh. Lain patung mah, sifatna. Manusia ningali patung teh, murid gede. Padahal nu tara robah mah maneh. Tiba-tiba kitu we kahirupan. Betul apa tidak? Eta ngewa ka jelema
tiba heula geus 5 tahun 10 tahun masih ngewa keneh patung terubah-ubah. Paham? Patung Bung Karno di sana di Soekarno Hatta di airport waktu diresmikan gini sampai sekarang kieu. Jadi patungnya itu tidak haram, yang haram itu sifatnya. Ulangi. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Kalau orang ini sudah pemimpinnya Allah, maka cirinya apa? Setiap saat itu dia pindah dari gelap kepada terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Gitu enggak kita? Caang saeutik poek deui. Caang saeutik leuwih poek deui. Gitu? Itulah yang diceritakan di Quran. Coba kita lihat Qurannya supaya ngerti. Harus pakai Quran ini biar ngerti. Saya tunjukkan dulu ya ayatnya, kita baca sama-sama supaya ngerti. Yuk, baca sini semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladis tauqadanaro. Falamma ado'at ma haulahu dahaballahu binurihim wa tarakahum fi dulumatil la yubsyirun. Perumpamaan mereka, siapa mereka ini? Ini harus ditelusuri. Ini cerita tentang orang yang mengaku beriman, bukan cerita orang kafir. Tapi cerita orang yang mengaku beriman tetapi masih tertutup. Cerita siapa? Cerita siapa? Tuh, kakak ngaku aja nama saya. Kamari mah batur wae. Ulangi. Nanti kalian baca dari ayat ke-6. Ayat ke-6. Karena gak ada cukup waktu saya menjelaskan ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Hafal tuh. Tahu artinya? Sesungguhnya orang yang tertutup merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling soleh, tertutup terhadap pandangan orang, kerjanya itu menjudge orang, menghakimi orang, salah we batur manu bener teh manehna we wungkul. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim, sarua wae keur manehna mah. Andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, dia mah sarua wae la yu'minun, tidak akan terbuka. Orang yang merasa dirinya tahu, padahal dia tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, tidak mungkin bisa diberitahu. Makanya saya doakan, walaupun kalian baru datang di sini, semoga kalian semua jadi orang-orang yang dapat ditolong. Itu aja doa saya. Karena orang yang dapat ditolong itu orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, mual bisa ditulungan. Apalagi siapa dulu dong saya? Lihat dong gelar-gelar saya. Mual bisa ditulungan gitu. Syarat orang yang bisa ditolong itu orang yang tawadu, yang rendah hati, yang jujur pada dirinya sendiri. Yuk kita sekarang baca ayat ini. Jadi ayat ini lanjutan dari ayat 6, ayat 7, ayat 8. Yang tadi ayat 8 yang sudah saya baca. Banyak manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang yang beriman, cuman mereka tidak sadar. Lanjutannya ini. Nah, perumpamaan mereka apa? Seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, dihilangkan cahayanya. Dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Paham sampai sini? Jadi perumpamaan orang yang mengaku beriman tuh begitu. Sok-sok ngaku beriman, padahal nggak beriman. Itu seperti orang menyalakan api. Caang seetik poek. Caang seetik poek poek. Caang seetik poek poek poek. Gitu, Kartos. Gitu nggak kira-kira kita? Nah, kalau gitu teruskan ngajinya sekarang. Nah, jelas ya? Ya, kita lanjut ke sini. Ulangi dulu ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi kalau pemimpinnya Allah dan yang dipimpin oleh Allah hanya orang beriman, bukan yang mengaku beriman. Selalu dari gelap ke terang, 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 terang terus. Maka di Quran dikatakan tidak ada iman yang berkurang.
Jadi kalau ada mengatakan iman kadang berkurang, kadang itu imannya orang yang mengaku beriman. Kalau imannya orang yang sejati imannya tidak berkurang, nambah terus. Maka di Quran kan ada kata-kata begini. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma imani. Tidak ada orang yang berkurang imannya kecuali orang yang mengaku beriman. Yang mengaku beriman kadang iman, kadang tidak, itu ngaku. Tapi kalau orang yang sudah terbuka mata kalbunya, inna fatahna laka fathah mubina, maka dikatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil liyazdadu imanan ma imani. Imannya bertambah. Saya kasih tahu, kapan rekening kita bertambah? Pertama harus punya saldo, yang kedua harus ada yang nambah. Tahu? Jadi supaya nambah harus ada modalnya dulu, saldonya. Sekarang saya mau nanya, punten, saldo imanmu itu yang mana? Rek nempel ke mana tuh nambahna? Saldo nage eueuh. Boa-boa rekening nage can aya.